Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Acilas Joker. Hari ini pada tanggal 1 Juni, saya mengucapkan selamat Hari Sakti Pancasila. Semoga negara kita dan juga YSG jauh menjadi arah yang lebih baik lagi. Nah, pertama-tama saya akan membahas komposite yang mungkin ini adalah momentum di Hari Sakti Pancasila juga. Kemarin itu ditutup 1,69%, kenaikan pada hari Senin. Apakah sudah momentum Juni menjadi arah rebound? Semoga saja. Dilihat volumenya juga tebal. Kita lihat candle secara besar hampir menutup mother candle-nya. Sedikit lagi di area 5911. Maaf, itu low-nya ya. High-nya itu 5958. Sedikit lagi. Butuh 11 poin lagi. Ya, mudah-mudahan IHSG menjadi arah baik untuk pembukaan di bulan Juni besok. Saya melihat saham-saham dari telekomunikasi ini sudah mulai menarik. Kenapa? Saham telekomunikasi menjadi salah satu yang merespon cepat dikarenakan ada pemenang dari sinyal 5G dari Telkomsel dan Friend tentunya. Itu menjadi arah bagus juga untuk memposisikan diri bahwa digitalisasi itu akan berkembang secara cepat di negara kita Indonesia. Ada isu pertama yang saya lihat, saya mendapatkan dari email dari Stockbit, ada anak usaha Friend dan Smart Telkom. Posisinya di sini Friend membeli saham 20,5% dari Mora Telematika Indonesia atau Mora Telindo atau sering disebut Moratel. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan 5G di Indonesia. Ini merupakan langkah baru. Kenapa di saat sekarang juga Friend tidak mempunyai aksi korporasi yang jelas terkait kemenangannya juga ada di dalam proyek sinyal 5G ini. Karena Excel dan ISAT sudah merger dan mendukung proses 5G ini walaupun mereka tidak mendapatkan proyeknya. Namun Friend ini mengambil langkah tepat di saat anak usaha Telkom yaitu Mitratel juga akan IPO sebentar lagi. Ini adalah langkah baik untuk Friend di dalam bersaing untuk mencari pelanggan telekomunikasi di Indonesia. Salah satu emiten yang diuntungkan juga dari market bisnis saya dapatkan beritanya itu emiten TBIG. Emiten ini merupakan emiten yang terbentuk dan sudah dibeli di grup Saratoga. Kita lihat TBG ini merupakan perusahaan yang berkebutuhan di jaringan internet, mewadahi untuk kegiatan seperti work from home. Posisi sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menugaskan karyawannya, petingginya itu bekerja dari rumah dikarenakan pandemi corona ini belum selesai. Salah satu yang berdampak pada peningkatan saham telekomunikasi ada TBIG. Kemudian Telkom, ya ini yang saya sebutkan tadi, IPO Mitratel merupakan anak usahanya. Targetkan persiapan IPO Mitratel rampung kuartal 3. Kuartal 3 adalah kuartal bulan Juni, Juli, Agustus sampai September. Kita lihat apakah berdampak kepada saham telekomunikasi, khususnya Telkom Indonesia. Saya rasa sih berdampak baik ya. Ini merupakan juga terobosan baru untuk membantu Telkom menunjang bisnisnya. Pada saat pandemi juga Telkom menebar dividen 16,64 triliun. Berarti dalam kondisi pandemi juga saham Telkom, perusahaan Telkom mengalami keuntungan yang cukup. Di saat WFH, kebanyakan para perusahaan pastinya memberikan alokasi
tunjangan terkait ya kuota, terkait tempat untuk mewadahi karyawan-karyawannya untuk bekerja. Kemudian ada IPO Mitratel hampir rampung. Ini update terbaru dari Telkom. Ini berita pada 28 Mei 2021. Ya, ISAT, Indosat dan Trimerger Bos Tower bersama ungkap dampaknya bagi bisnis Bendara. Nah, ini mergernya perusahaan Indosat dan Tri ini menimbulkan sejumlah dampak bagi industri menara, seperti tower, TOWR, ada juga TBIG, merupakan saham-saham yang mendirikan menara-menara telekomunikasi untuk membantu menjangkau dan memastikan bahwa sinyal pada suatu tempat dan menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain itu akan terjadi. Baik, langsung saja kita melihat secara teknikalnya, karena kita sudah melihat bahwa sentimen berita sudah mulai baik untuk saham telekomunikasi. Kita lanjut pertama untuk Excel. Excel posisinya di sini sudah berada di area bagus, telah mantul di area support dan merupakan area demand yang tentunya resisten cukup kuat itu di daerah 2460 sampai 2410. Sudah break, namun fase break meninggalkan ekor yang cukup panjang. Volume lumayan pada tanggal 31 Mei, lebih besar daripada 3 hari sebelumnya, menandakan bahwa bandar sudah ada di dalam Excel. Konfirmasi Golden Cross, lagi-lagi konfirmasi Golden Cross ini merupakan arah bagus untuk sebuah tren. Golden Cross, EMA 20 dan EMA 50. Nanti saya akan juga akan berikan ulasan terkait riset saya untuk EMA 20-50 yang dapat memberikan cuan yang cukup bagus jika teman-teman adalah penganut pola swing trade. Taking profit untuk Excel bisa di 2580 dan di 2750. Untuk entry saya pikir sudah bisa akum sedikit-sedikit dari area resisten dengan stop lossnya di 2220. Kita lihat peluang resiko besarnya bagaimana. Untuk day trading 2580 dengan risiko 0,586. Jika kita ambil swing trade ya pas lebih dari pas dan sama dengan 1,2 di area 2750 dengan entry di 2450, stop lossnya di 2220. Jika teman-teman ingin memperketat stop lossnya juga bisa, saya sarankan di 0,618 di 2270 untuk area stop loss menjaga modal lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas ISAT. ISAT di sini bertahan di area trennya yang belum juga tembus. Saya lihat ini mungkin ada pola pattern penan. Ya, di sini ada pola penan dengan asumsi profit lebar sesuai dengan polanya itu di 7825. Kita akan entry jika ISAT breakout di area 6625. Jika ISAT, ingat, jika ISAT break di 6625 baru kita bisa entry. Kita akan membuat susunan
trade-nya. Stop loss yang kita jaga di 6150 dengan area taking profit itu di 7825. Oke, rasio taking profit lebih dari 1,2 ya, di rasio 2,72. Ini sangat bagus. Saya rekomendasikan yang adalah untuk swing trade, bukan untuk day trade ya. Ini kita akan hold cukup lama jika sahamnya berhasil untuk breakout, dan pastikan beli jika breakout. Beli jika breakout di 6600. Tolong disiplin dengan trading plan-nya. Jika tidak break ya jangan entry, karena kita menghindarkan bahwa takutnya akan menuju area bawah lagi untuk meretest supportnya, baru naik kembali. Itu yang saya takutkan. Jadi pastikan bahwa 6600 ini berhasil di break untuk ISAT. Lalu ada Telkom. Telkom dengan isu komisaris baru dari personil Slang ya cukup mengagetkan juga untuk saya, tapi ya namanya juga hasil RUPS itu merupakan hasil bersama ya, harus kita dukung juga sebagai rakyat Indonesia, mendukung salah satu perusahaan telekomunikasi BUMN. Baik, di sini kita akan membuat trade plan-nya, kesentuh di area resistennya. Hari ini volumenya cukup kecil pada tanggal 31 Mei. Tekanan jual sedikit, namun pada 27 Mei ini tekanan belinya besar. Kemungkinan bandar memang mengkerek harganya ke bawah dulu untuk lebih murah. Posisi EMA 20 dan EMA 50 hampir golden cross, hati-hati jangan sampai ketinggalan seperti di Excel tadi. Posisinya sudah golden cross dan lihat sahamnya cepat sekali naiknya, karena itu adalah dewanya golden cross menurut saya. Itu merupakan swing trade bagus jika EMA 20 dan EMA 50 ini nge-cross ke atas. Oke, kita akan buat trading plan-nya. Jika berhasil break dengan volume besar, maka kita akan buat trading plan. Jika break di 3240, target kita di 3370 untuk area swing trade. Entry jika break di 340. Ingat sekali lagi, jika break di 3460. Terkadang teman-teman menangkap sebuah ulasan, sebuah tayangan itu tidak dengan lengkap. Jadi teman-teman ada yang nyangkut, teman-teman ada yang kemungkinan berpikir ini bahwa ini mungkin salah ulasan, tapi ya sebuah plan itu harus kita pastikan break, atau pastikan juga dengan volume, aksi volume pada tanggal 2 Juni besok. Oke, lanjut. Kita akan bahas friend yang setelah membeli saham Mitratel, anak usaha Telkom juga. Friend ini saya prediksi itu sampai di 168. Ini swing trade lama dan sekarang berada di posisi akum. Jika masih di area kuning ini, di area 95 sampai 73, jika teman-teman bisa dapat di harga 84, ini jauh lebih elok, jauh lebih enak kita untuk entry-nya. Kita akum kecil-kecil saja, ini hold cukup lama, sahamnya juga lamban, bid offernya tebal, hampir ratusan ribu dan 1 jutaan, jadi teman-teman harus sabar. Tapi target profit tertinggi saya di 118, karena kemungkinan besar ada pola Elliott Wave yang saya juga masih pelajari dan dalami. Gelombang Elliott Wave ini seperti apa, karena ada kombinasi ilmu Fibo retracement dan Elliott Wave ini. Oke, ini adalah saham yang hold lama,
Jadi ya kita harus bersabar ya. Taking profitnya di 168. Kalau teman-teman menanyakan stop loss, menurut saya di sini tidak ada stop loss selagi kita masih akum. Karena ini bukan persoalan swing trade dan day trade. Ini adalah saham sabar ya. Jadi kalau teman-teman tidak cukup sabar untuk menunggu profitnya, ya saya sarankan tidak entry di friend, tapi entry di saham-saham telekomunikasi lainnya seperti Excel, Isat, dan Telkom yang sudah saya bahas. Kemudian dampak dari telekomunikasi, ada menara yang diuntungkan, saham menara, perusahaan menara yang mendirikan menara jaringan, itu ada TBIG. Kita lihat TBIG sudah golden cross secara stokastik, secara RSI juga sudah berada di area akumulasi dan mengarah ke atas. Kita lihat potensi dari TBIG secara teknikal, berhasil break, oke, berhasil break trendline resistennya. Kita asumsikan jika break di area 280, maka taking profit kita di 2840, taking profit kita di 2840 dan di 3100. Ingat, saham apapun yang saya bahas ini adalah saham untuk swing trade, bukan day trade. Saham day trade nantinya saya akan berikan di room chat pada saat live trading di grup Telegram saya, nantinya ada di link deskripsi ini, dan bisa juga memantau di Stockbit saya akan menginformasikan sama apa saja yang menarik pada sesi 1 dan sesi 2. Jika teman-teman bertanya stop lossnya, kita lihat resiko. Jika entry di 2680, resiko terbesar itu di 2580. 2580 bisa kita jadikan area stop loss, dan area entry-nya di 2670 atau 2680. Ingat, kuning adalah jika breakout atau melewati harga batasan entry kita. Stop loss itu adalah menjaga aset dan modal kita. Taking profit itu memaksimalkan profit kita. Lanjut ke saham terakhir, salah satu saham menara juga, ada Tower. Tower sudah membreak channelnya dan meretest channelnya kembali, kemudian kembali lagi. Jika saham ini break di area 2150, kemungkinan besar taking profitnya itu di 1320, di 1430, stop lossnya di 0,618, di 1210, dan entry-nya jika break di 1250. Karena posisi sekarang sahamnya di 1175, saya harapkan ya kita bisa lirik dulu dan pantau. Dia mencoba meretest support berdasarkan EMA-nya, exponential moving average, di EMA 50. Kita akan retest karena di sini ada candle doji, tekanan buyer lebih besar daripada tekanan seller, ya kemungkinan besar besok akan menerima sentimen telekomunikasi juga, dan kemungkinan ya bisa membentuk candle hijau dengan volume yang cukup kuat. Namun ya kita lihat secara stokastik oscilatornya sudah dead cross, secara RSI juga sudah mengarah ke bawah, yaitu artinya distribusi. Ya pas posisi kita adalah untuk melirik dan memantau, bukan untuk entry ya. Entry-nya kita tetap jika break di 1250. Jika break 1250 baru kita entry. Oke. Sekian dari saya pembahasan saham telekomunikasi yang sudah menarik dan bisa dipantau menurut Achilles Joker.
Jika teman-teman tertarik untuk saya terus mengulas saham-saham terbaik yang bisa dikoleksi, bisa like, komen, dan subscribe YouTube channel kecil saya ini, dan bisa mengikuti saya di grup Telegram saya yang ada di link deskripsi, dan ada juga di link Stockbit saya juga sertakan. Jika teman-teman juga ingin melihat chart-chart terbaik, ya bisa follow IG saya di Achilles Joker. Terima kasih untuk melihat ulasan saya, dan saya ucapkan kembali, dan cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih.